setelah menikah jadi lagi bisa masak, punya suami yang baik hati. Terus tau nggak, paling rajin belanja. Weekend. Jadi tuh yang nggak pernah ngebayangin sebelumnya, ternyata aku punya suami yang sangat care untuk masalah dapur, terkhusus untuk belanja mingguan. Suami selalu jadi yang paling tahu harga pasar itu harga bahan sembako itu suami. Tanggung jawab dan kesukaan sih. Makasih ya Pak. Tadi diralat ya. Kalau belanja itu bukan kesukaan, tapi karena emang tanggung jawab. Ya dulu sebelum punya anak kami bareng belanja. Iya. Tapi kalau karena sudah punya anak, ya saya milih untuk ke pasar, dia yang jaga anak. Kalau dari saya sukanya ya ada teman ngobrol, ada teman untuk dia sih pendengar yang baik. Terus akhir-akhir ini lagi suka nyanyi bareng, bagi-bagi suara. Iya, dan saya yang merusak. Iya. Iya, saya bagian merusak suaranya. Enggak sih, sekarang kita udah bisa menyesuaikan. Oh ya. Udah lebih sering bisa begitu. Bagi suara itu guys. Dukanya? Yang pasti kalau dukanya ketika lihat anak sakit, itu yang paling apa ya, paling berat. Iya. Kalau anak udah sakit, udah masuk rumah sakit, itu paling perjuangan paling berat. Hal yang paling dikagumi dari pasangan, punya suami yang baik hati pastinya. Yang kedua, dia tuh orangnya untuk hal kesehatan ya. Ini juga aku senang sih ya, memotivasi banget dan untuk olahraga gitu ya. Nah itu sebenarnya aku juga termotivasinya kadang-kadang susah gitu. Mau ikut olahraga ini susah. Tapi kalau lihat dia sebenarnya konsisten dengan apa yang dia lakukan untuk olahraga, itu aku kagum banget gitu ya. Dan di luar sana juga ada beberapa temannya yang sudah bisa dimotivasi, dan itu membuat aku kagum lah. Ketiga apa ya? Kalau untuk urusan rumah tangga, aku punya suami yang selalu siap membantu. Ya, kita bekerja sama, lebih tepatnya kita kerja sama. Kita nggak mau melihat pasangan kita capek sendiri gitu. Yang keempat, di depan umum juga berani nyuapin istrinya loh. Jadi tuh suami aku tidak malu di depan orang juga kalau untuk menunjukkan kasihnya. Tuh, kalau kita lagi, misalkan aku lagi repot sama anak, nanti suami aku pasti bantuin. Kalau kita lagi waktunya mau makan, pasti bantuin nyuapin. Ya, mesra sekali ya. Bukan. Terus yang kelima, dia itu ramah, cepat membangun komunikasi dengan orang lain. Contoh tempat tinggal, mungkin orang lain ya tetangga baru atau seperti apa. Nah itu suamiku langsung ngerekam pertama sekali apa Yang aku kagumi dari Guru Miraja, yang pertama, dia berani hisap ingus langsung dari hidungnya Ranika. Aduh, ya. Itu
pertama kali Aduh. dalam hidupku aku menyaksikannya. Iya. Jadi ketika Itu kan anak sendiri ya. Ranika itu pilek, flu, ingusan Iya. waktu kecil Waktu ya, dia belum bisa ini dia ini sendiri ya. berani hisap langsung. Yang pertama, yang kedua dia kadang apa ya, kreatif. Contohnya nih, apa aku bilang kreatif, itu pernah apa ya, apa jadi dulu ya, masuk selokan, iya obeng, masuk selokan air itu yang udah jauh. Kalau aku udah nyerah, tapi selalu punya idenya itu pakai garpunya diikat, terus bengkokin dikit, terus masukin itu ke lubang, dan ternyata berhasil. Ya? Itu saya Itu lagi hamil loh ya, hamil. Itu yang kedua. Yang ketiga yang aku kagumi dari istri, dia tulus memberi. Nah, ini aku ya yang merasakan. Aku melihat kalau dia mau memberi, itu bukan untuk diungkit-ungkit, dia memberi gitu. Terus kalau secara jumlah, jujur aku lebih hitung-hitungan daripada dia. Itu apa ya, salah satu yang gue kagum juga. Terus aku juga kagum dengan kemampuan dia bernyanyi. Kalau kami udah duet nih, dia tahu aja nih suara itu udah error, udah kemana-mana nadanya. Dan aku sendiri nggak nyadar gitu. Tapi dia langsung tahu. Yang kelima, masa-masa dia harus melahirkan. Dulu Ranika waktu melahirkan, itu dia mau melahirkan, aku masih candain dia loh. Tapi niat sebenarnya menghibur. Tapi setelah apa ya, dia udah bukaan 5 ya. Dia 5 atau 8 ya? Enggak nyampe 8. 5. Oh itu besoknya ada dia masih bisa bertahan, masih kuat. Sebenarnya secara fisik kan dia sebenarnya bukan wanita yang langsung kelihatan wah kuat, tapi di situ saya bisa melihat the power of my wife gitu. Bukan kelima terus dia besoknya harus dioperasi gitu. Bayangkan dari malam kontraksi sampai siang nanti bisa bertahan. Itu sih aku kagumi juga. Dari murid aku Pak, proses menerima misalkannya menjadi pasangan ibu, menjadi suami ibu itu, sebelum menjadi suami itu prosesnya kurang lebih 1 tahun ya, dan itu juga nggak langsung diterima. Tadinya awalnya dari 2012 bulan Juni itu tuh pertama sekali Mister Anda menyatakan perasaannya, dan itu di sekolah kamu loh, di Santo Thomas. Nah itu Mister Pane kebetulan nganterin ibu ke sekolah, terus papanya di sana tuh menyatakan perasaannya. Dan udah curiga belum sebelum? Udah sih, udah kelihatan banget dia mau ngapain nggak tahu. Terus akhirnya ibu move ke Jakarta itu di pertengahan Juli itu. Jadi kita tuh sempat tidak berkomunikasi itu sampai Januari 2013 ya Pak. Nah sampai akhirnya kita komunikasi lagi di Januari itu, kemudian semakin membaik dan akhirnya kita memutuskan untuk doa bersama ya, memuji doa bersama, dan itu
bulan Mei kayaknya ya, di bulan Mei ya Pak ya. Pokoknya itu kita mengujinya itu cuma 1 bulan. Nah kebetulan juga akhirnya Mr. Panel memutuskan untuk move dari Medan juga ke Bandung. Udah di Bandung, saya di Jakarta baru tahun 90 pacaran. Dan di situ juga Tuhan kasih berkat lagi. Kebetulan Serpadinya juga lulus S2 dan itu beasiswa ya untuk studi S2 dan ya cita-cita lah. Kalau untuk keburukan suami, sampai sekarang tuh suka ngeletakin barang-barang atau pakaiannya tuh sembarangan pada tempatnya. Itu pakaian-pakaian yang udah dipakai tuh ya, yang kotor itu tuh kadang-kadang suka diletakin sembarangan. Nah ibunya tuh yang suka pertama-tama tuh kadang, ini baju masih dipakai nggak sih? Yang suka ngomel-ngomel gitu. Tapi pada akhirnya malah kebalik. Nah sebelum ditanyain gitu, nanti suami bilang, ini baju masih dipakai. Kalau dipegang, Kalau udah mulai mau dipegang, dia mau ditanyain pasti langsung duluan ngomong. Terus hal kecil lainnya itu misalkan ini pakai odol ya, pasta gigi itu kadang-kadang suka pencet sembarangan itu ya. Kalau ibu kan maunya tuh dari bawah sampai ke atas gitu ya biar teratur habisnya. Tapi kalau suami kadang-kadang pencet dari atas, pencet tengah, pencet. Nah itu jadi nggak beraturan, kadang-kadang itu suka bikin ya itu bikin cengkel kan. telan aja dah di sini gitu ya. Tapi sekarang sih udah bisa terima. Ya saya udah mulai ikut pola loh. Oh gitu ya. Tahun 2018 ya itu masa-masa paling sulit menyesuaikan pendapat, bukan begitu? Kalau sih nggak paling sulit. agak sulit aja. Oh agak sulit ya. Kalau sebelumnya kan kalau pasaran dulu berusaha menyamakan nih. Kayak gitu. Setelah itu ada masa-masa udah mulai menunjukkan apa ya, Keakuan. iya keakuan, perbedaan masing-masing. Tapi sering ngotot-ngototan dulu ya, baru akhirnya kadang-kadang ya Bagiku sih belum ngotot-ngotot. belum ya. Pertama sekali ketemu dulu ya, yang pasti sebelum pacaran, dan itu masa-masa setelah kuliah, sebelum kuliah sih sebenarnya udah pernah ketemu, cuman nggak kenal, Iya. belum kenal ya. Tapi aku udah suruh dipandang. Belum curi pandang, belum saling kenal, belum pernah kenalan secara langsung. Itu baru benar-benar kenal ya. Itu sekitar tahun 2010. Ya, karena terlibat pelayanan lah, pelayanan mahasiswa. Aku PDKT sama dia. Begitu. Aku yang mendekat. Dan dia gak nyadar awal-awalnya. Ya, bagai angin berlalu kali ya. Angin berlalu atau angin lalu ya? Iya. Ya itu nanti. Oke. Apa lagi Pak? Bertemunya di lapangan tenis. Iya. Ketemunya di lapangan tenis. Maksudnya secara gamblang, bukan hanya lihat-lihat doang. Jadi dulu itu fakultas saya itu melakukan ibadah, terus dia pemusiknya. Oh. Nah, saya kan pengurus nih, Gitu jadi ya. udah tahu sih dia jadi pemusik. Terus gua susun strategi nih biar gimana Iya. dia bisa saya bonceng pulang. Oh gitu ya. Iya dong. Ketahuan deh. Kalau tanggal berapa
Tapi bisa ditelusuri kalau adminnya masih ada di WiFi. Maulia ternyata dokter Tuhani ada tutong do dileu dihamu hahi pason siam mulai nama muka per rumah tangga kamuna saat tu sedarion bapak menyeranika dohot umat mirareka anggiat matu julu anon tutong ma di pasu-pasu tuhak kamuna selibuku dilehon dihamu gajang diumur dilehon nangat kapacarian suak sumoninak pahukunang ni pasahat ni tuhata kamu tutong may liat tuhatai si gajang umur dilehon bisu dilehon pistar anggiat jurmana hasea ibana dijulu ni tuhata suak sumoninang dijulu ni kajalan. Selamat ulang tahun, Ma. Dihalakku si Torus do diborukku Mama Ranika. Sian hami na tua-tua muna pasahaton. Jala martangi yang tu dibata asa totong di pasu-pasu Tuhan hamuna. Rumah tangga muna siano tujuluan nyarion. Terlumubi ma disaluhuna akan nasinaka ni rohamuna totong tuhata nama masu-masu. Terlumui ma di napature-turehon pahopunami si Daniel do si Ranika. Harapan nami songon orang tua sai pepeng sarumah tua mahamuna tujuluan nyarion gabe rumah tangga na berbahagia jala rumah tangga na totong setia mangoloi debata. Selamat ulang tahun pernikahan yang keempat buat kakak dan Lae. Semoga bertambah berkat ke depannya dan keluarganya selalu langgeng sampai kakek dan nenek. Tuhan Yesus memberkati. Halo Pak Anda dan Ibu Roma, selamat ulang tahun pernikahan yang keempat. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Teruslah bergandengan tangan membentuk keluarga yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, Le. Nama nikah. Aduh, enaknya ulang tahun yang keempat nih. Jadi keluarga yang bahagia, Le, sama Inang Pao, keluarga Nada, keluarga yang bisa dicontoh oleh sebagai sekeliling, orang tua yang berbimbing bagi Ranika, bagi Daniel, jadi kepala keluarga di rumah tangga, dan juga Inambao, ibu rumah tangga yang siap membantu. Selamat ulang tahun pernikahannya, Le. Oke, selamat dari aku. Selamat ya Ito, Eda. Teruslah mengalami kasih Tuhan meski tidak mudah. Teruslah belajar menjadi orang tua yang semakin hari semakin baik buat Ranika dan juga Daniel. Kami tunggu makan-makannya Ito dan Eda. Lai, Tante, Ranika, dan Daniel. Selamat ulang tahun pernikahan buat abang dan kakak. Yang keempat ya? Iya, yang Udah keempat. 4 tahun ya. Bersyukur Tuhan terus setia di dalam keluarga kalian. Kita melihat betapa Tuhan berkarya di dalam keluarga Lai dan Tante. Yang pasti banyak belajar dari orang abang dan kakak. Belajar kuat dan sabar, bagaimana bisa satu hati di dalam menjalani dan menghadapi setiap tantangan. Sosok yang
inspiratif, yang pokoknya banyak belajarlah dari orang abang dan kakak. Sangat-sangat kuat. Ya, doa kami ke depan semakin lagi menikmati Tuhan di dalam keluarga kalian, dan semua mimpi, doa, harapan, semua Tuhan yang rencana, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang berikan jawaban. Selamat ulang tahun pernikahan sekali lagi. Selamat ulang tahun pernikahan abang dan kakak. Tante tulang dan tulang. Kakak Ranika. Kakak Ra bilang. Dadah.